Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa saya di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan mencoba untuk membuat dan menjelaskan mengenai plagiarisme dan cara menghindarinya. Jadi di materi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Anda apa itu plagiarisme, apa jenis-jenis plagiarisme, terus bagaimana langkah-langkah menghindari plagiarisme. Berbicara plagiarisme, ini adalah perbuatan secara sengaja ya ataupun tidak sengaja dalam mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah. Jadi sebetulnya plagiarisme itu kalau bahasa mudahnya adalah copy paste. Ya. Ada yang copy paste secara penuh, artinya mengcopy secara keseluruhan dari jurnal atau dari sumber utama ke artikel kita atau mengcopy paste sebagian. Jadi plagiarisme ini terjadi ketika kita menulis sebuah essay atau paper ya atau sebuah tulisan yang sifatnya akademis ya maupun non akademis, kita mengambil saja tulisan orang lain. Jadi kita memerlukan yang namanya tulisan orang lain untuk mengisi paper kita, untuk mengisi essay kita. Nah, ketika kita mengambil tanpa kita menyebutkan sumber asalnya, tanpa kita menulis ulang atau tanpa kita mengubah isi dari paper sebelumnya, ini dapat disebut sebagai plagiarisme. Sebetulnya plagiarisme ini bukan sebuah kejahatan kriminal, tapi plagiarisme adalah kejahatan akademik. Banyak hal atau ini hukuman ya atau punishment plagiarisme pada bidang akademik. Misalnya ya kalau yang terjadi pada ini ya akademisi misalnya, dia memiliki jabatan, bisa saja jabatannya akan dilepas. Ya, atau mungkin bisa jadi teguran, atau bisa jadi penundaan kelulusan. Ini bisa saja semua. Jadi sifatnya ini bukan kejahatan kriminal, tapi kejahatan akademisi. Ya, saya ulangi, plagiarisme itu mengutip sebagian atau mengutip seluruh karya orang lain untuk keperluan diri kita dalam menulis artikel atau paper tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pengalaman saya mengenai plagiarisme ini ketika saya melakukan saat ini saya kuliah di Mahidol University, di kampus saya itu seperti ini. Jika plagiarisme atau ada terdetek plagiarisme di atas 10% atau 20%, artikel kita sebagai tugas itu tidak akan dinilai. Jadi diminta untuk rewrite, untuk menulis ulang. Begitu ya. Itu salah satu punishment. Jadi tapi ini bukan kejahatan kriminal begitu. Penyebabnya adalah yang pertama ini yang umum ya, deadliners. Jadi tugas dikumpulkan besok, hari ini baru menulis. Biar cepat ya udah copy paste saja. Copy paste. Ya walaupun sudah menulis sumber aslinya, tapi isi dari kata-kata dari sumber aslinya tidak diubah. Jadi plagiarisme itu yang pertama tidak mengubah konten atau tidak mengubah tulisan dari sumber asli dan yang kedua adalah tidak mengutip siapa penulis aslinya.
Kalau misalnya Pak saya sudah mengubah nih kata-katanya atau sudah tidak plagiarisme, tapi Anda tidak menulis sumber aslinya juga dapat dikatakan sebagai plagiarisme. Karena Anda mengakui bahwa itu punya Anda, tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah lelah dalam mengerjakan tugas. Ya, ini juga ya juga sering terjadi di mahasiswa juga. Terus tidak paham bagaimana cara menghindari plagiarisme. Yang keempat, banyak tugas. Ya, ini sering ya, dan lain-lain. Jadi penyebab plagiarisme itu banyak. Ya, tapi umumnya adalah deadliners. Artinya waktu dalam mengerjakan itu kurang banyak. Artinya memang karena mungkin kebiasaan mengumpulkan tugas di menit-menit akhir, ini yang menyebabkan juga plagiarisme. Jadi biar cepat copy paste saja. Ya itu juga salah ya, tidak boleh. Ini adalah jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama adalah plagiarisme ide, yang kedua plagiarisme isi, yang ketiga plagiarisme kata, kalimat atau paragraf, yang keempat plagiarisme total, yang kelima plagiarisme yang disengaja, dan plagiarisme yang tidak disengaja. Oke. Ya, jadi ada plagiarisme ide ya. Nanti sini selanjutnya akan saya jelaskan nih pengertiannya. Ini adalah bentuk-bentuk ya dari plagiarisme. Ada namanya plagiarisme kata per kata. Ya. Artinya bentuk penyalinan kalimat secara langsung dari sebuah teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan. Jadi langsung di copy paste saja. Saya teringat tadi ada yang namanya plagiarisme ide tadi. Plagiarisme ide ya ini adalah Anda mengakui bahwa ide itu dari Anda, padahal itu Anda mengambil dari ide orang lain. Gitu ya. Terus plagiarisme isi juga. Anda mengakui bahwa data penelitian ini punya Anda. Misalnya Anda menampilkan tabel, tapi Anda tidak menyebutkan sumber, ini juga sama saja plagiarisme. Plagiarisme kata tadi, word by word, artinya mengcopy paste full ke isi Anda. Plagiarisme total, semua di copy. Ya, begitu. Plagiarisme parafrase adalah merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata, tapi teks aslinya masih dapat dikenali. Jadi, Anda sudah mencoba itu memparafrase. Nanti di slide akhir akan saya jelaskan apa itu parafrase. Jadi, Anda sudah mencoba untuk mengubah tulisan, tapi teks aslinya ini masih dapat dikenali. Jadi, misalnya dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat, terus Anda hanya memparaphrase atau mengubah hanya dua kalimat, nah ini sama saja. Gitu. Ada juga plagiarisme sumber sekunder, adalah perbuatan mengutip sumber asli ya yang didapat dari sumber sekunder dengan menghilangkan teks asli dari sumber yang sebenarnya. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan data tadi. Plagiarisme struktur sumber adalah sebuah menyalin, menjiplak struktur suatu argumen dari sebuah sumber. Jadi artinya intinya adalah plagiarisme itu adalah kita menjiplak, ya, menjiplak sama persis, menjiplak tanpa menyebutkan sumber, ini juga masuk dalam kategori plagiarisme. Selanjutnya adalah plagiarisme word by word plagiarism. Artinya mengutip atau menjiplak kata-kata, kalimat atau penggalan kalimat ya, bahkan seluruh karya orang lain ya, tanpa mencantumkan nama penulis. Jadi ini blok, copy, paste. Nah, ini plagiarisme. Terjadi karena mengutip berhalaman-berhalaman. Jadi banyak dipenggal-penggal. Jadi bab 1 segini, bab 2 segini, bab 3 segini, ya. Nah, penggalan tersebut disebar di berbagai bab. Tapi penggalan tidak mencantumkan nama penulis dan sumber info. Ini juga masuk ke dalam plagiarisme. Atau menyuruh joki untuk membuat karya ilmiahnya, ya, menyuruh
orang yang membayar orang ya, ini juga termasuk plagiarisme. Ada lagi yang namanya word switch plagiarism. Artinya mengutip kata atau penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain, lalu mengganti hanya beberapa kata di dalam kalimat tersebut tanpa merubah susunan kata atau kalimat. Jadi Anda mengcopy dari punya orang lain, terus Anda tambahkan, mungkin Anda menambahkan kata sambung, mungkin Anda menambahkan kalimat-kalimat sedikit, tetap diakui sebagai plagiarisme. Ya, begitu. Jadi hati-hati. Misalnya mengubah kata sering dengan acap kali. Nah, terus mengubah apa lagi ya? Yaitu terus Anda mengubah sebagai contohnya. Nah, ini juga tetap dikatakan plagiarisme. Ya, agak rumit sedikit ya, tapi ya ini namanya memang menghindari plagiarisme. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Ada lagi yang namanya spread plagiarism. Satu bagian dari karya asli dikutip dan disebar di berbagai bagian di tempat yang berbeda-beda tanpa mencantumkan sumber. Jadi begini, ada satu karya, ya. Jadi ada satu karya, terus satu karya ini Anda copy paste, Anda sebar ke bab 1, bab 2, bab 3. Ini dikatakan spread plagiarism. Ya, tanpa mencantumkan sumber. Jadi sudah di-copy dan tidak mencantumkan sumber. Nah, ini sudah jatuh tertimpa tangga ini, ya begitu. Lagi sandwich plagiarism, ya mengutip dari berbagai sumber yang berbeda, disusun berurutan, tidak ada analisis, hanya berisi kumpulan kutipan-kutipan. Nah, ini kalau saya sering mengatakan adalah gunting tempel. Artinya, Anda menemukan kata atau kalimat yang baik, yang menarik, terus Anda copy ke paragraf 1. Oh, ini lagi, paragraf 2 di copy lagi. Paragraf 3 di copy, masukkan lagi. Ini adalah sandwich plagiarism. Jadi tidak boleh, misalnya di paragraf 1 yang nulis si A, paragraf 2 nulis si B, yang 3 C. Ini boleh, ya, tapi Anda harus memparafrase, harus mengutip ini penulisan siapa. Ya. Idea plagiarisme, ya. Ide plagiarisme adalah mengutip atau memakai gagasan orang lain untuk dipakai pemecahan suatu masalah atau menggambarkan sebuah konsep, ya, tanpa mencantumkan nama penggagasnya. Artinya, Anda mengakui bahwa ide itu dari Anda, padahal ide itu Anda ambil dari orang lain atau Anda membaca dari sumber lain. Ya, gitu. Itu namanya ide plagiarisme. Jadi idenya itu sama atau mungkin idenya Anda copy tanpa Anda mencantumkan sumbernya. Mungkin Anda sudah memparafrase, Anda sudah melakukan mengubah kalimat, tapi ide tidak berubah tanpa Anda mencantumkan, ini tidak boleh. Gitu ya. Tapi kadang kalau ide plagiarisme ini agak sulit ya, agak sedikit sulit untuk kita mengenali. Kecuali kalau idenya itu memang ide yang sifatnya umum. Misalnya kayak konsep H.L. Bloom, Lawrence Green, itu kan sifatnya umum. Ya. Tapi kalau sifatnya tidak begitu umum, artinya tidak dikenal, terus misalnya Anda mencoba untuk ide plagiarisme, kita pun tidak tahu ini idenya siapa. Gitu, kan? Plagiarisme ide, ya, ini contoh ini. Contoh, penelitian Wibowo berhasil mengembangkan dan menguji coba indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja promosi kesehatan. Terus, ada yang mengatakan bahwa mengutip indikator disusun tanpa ada nama penulis aslinya, ya, tanpa menulis sumbernya siapa idenya. Seolah ide tersebut merupakan temuan dari si X ini. Ya, ini adalah plagiarisme ide. Contohnya begini juga ya, pakar A mengungkap ide masalah kos JKN, ya. Terus artikel penulis X ini tanpa menulis sumbernya, seolah-olah itu ide punyanya si X ini.
ini ada lagi nih, sering terjadi nih, self plagiarism. Self plagiarism artinya adalah kita memplagiarisme diri kita sendiri. Kok bisa gitu ya? Ada yang nulis kita, terus kok kita dianggap self plagiarism. Ini terjadi karena kita mengutip atau menjiplak artikel dari karya artikel kita yang dulu sudah pernah dimuat atau sudah pernah dipublikasikan. Contoh misalnya, saya memiliki artikel publikasi atau memiliki hasil riset penelitian yang sudah saya bahas, yang sudah saya beri hasil dan sebagainya. Terus saya publish, saya terbitkan di jurnal X. Tahun berikutnya, saya mencoba menulis lagi dengan tema yang sama. Terus saya malas menulis lah, saya copy paste saja dari artikel saya yang dulu gitu. Itu juga dapat dinamakan self plagiarism. Artinya yang sudah diterbitkan dan dia itu sudah fix terbit, maka tidak boleh Anda plagiarism. Kecuali kalau dia memang belum diterbitkan dan itu masih hak milik Anda. Gitu, ya. Self plagiarism ya, ini tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang ide. Nah, ini ya berulang ide ya. Oh, ini saya bagus, saya buat lagi deh gitu. Yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau tulisannya sendiri baik sebagian atau keseluruhannya. Tanpa menyebutkan sumber ya, pertama kalinya. Sumber ini bisa saja jadi dari penulisnya sendiri atau bisa juga dari jurnal yang menerbitkan. Sehingga self plagiarisme itu mengungkap atau menjelaskan ide-ide yang baru atau pikiran yang baru seolah-olah itu apa ya, yang kekinian. Ya, padahal itu dia copy paste dari materi-materi sebelumnya. Ya, ini self plagiarism. Pola plagiarisme adalah memplagiarisme atau menjiplak kata demi kata, word ya by word. Atau juga ada namanya plagiarisme mozaik. Artinya tidak dilakukan kata demi kata, tapi dilakukan selang-seling, yaitu disisipkan sambung menyambung, ya, atau kalimat dari suatu penulis dengan kata. Jadi mozaik itu kayak apa ya? Selang-seling, ya, selang-seling dalam menjiplaknya dan dalam memparafrasenya. Kriteria plagiarisme yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain. Ya, intinya apa? Intinya, nah ini banyak ya. Intinya plagiarisme itu adalah mengakui karya orang lain sebagai karya kita sendiri. Walaupun hanya cuma tulisan saja, dalam satu paragraf itu karya orang lain yang perlu kita apresiasi. Coba misalnya begini, Anda sebagai penulis artikel misalnya, paper misalnya, atau penulis laporan lah nanti ketika Anda bekerja di dunia kerja, menulis laporan. Terus Anda buka-buka laporan yang tahun sebelum-sebelumnya. Alhasil ya udahlah, saya anggaplah ini tulisan saya gitu, atau Anda tidak menyebutkan sumber dari mana gitu. Nah, ini pasti Anda akan marah kalau misalnya karya Anda itu digunakan orang lain tanpa menyebutkan siapa sumbernya. Jadi sebetulnya plagiarisme itu untuk menghormati ya, menghormati karya orang lain. Itu yang utama. Perilaku-perilaku yang beresiko terjadinya plagiarisme adalah yang pertama, mengambil paragraf dan memasukkan langsung dalam tulisan. Yang kedua, mengambil paragraf, mengubah sedikit, tapi idenya masih terbaca terlalu sama. Yang ketiga, mengambil kajian pustaka tanpa membaca bukunya. Nah ini ya. Jadi sering kita seperti ini. Kita mencari sumber atau mencari informasi dalam sebuah jurnal. Terus
di jurnal tersebut itu menyampaikan bahwa teori X atau mungkin mengenai hal X misalnya itu tertulis sebetulnya di buku siapa gitu, bukunya si Andi katakanlah. Tapi Anda mengutipnya langsung dari paper itu, padahal sebetulnya sumbernya adalah dari buku. Ini juga berpotensi untuk plagiarisme. Jadi kalau saran saya, ketika Anda mencari paper atau pembahasan dan sebagainya, Anda lihat siapa penulisnya. Terus Anda lihat di bagian daftar pustaka. Terus Anda cari. Gitu ya. Misal kalau nama saya misalnya, kalau di sitasi hanya tertulis Nugroho saja. Tapi kalau Anda tuh cari di mana itu di daftar pustaka akan ketahuan siapa penulisnya. Oh, Nugroho sama siapa? Oh, sama ini judulnya apa? Nah, judulnya itu yang Anda cari, Anda copy, Anda paste, taruh ke Google akan ketemu sumbernya. Ya, intinya ini adalah perilaku yang berisiko plagiarisme adalah mencoba-coba ya. Mencoba-coba untuk mengambil tanpa mengakui, tanpa melakukan parafrase juga. Terus mengambil catatan pustaka tanpa membaca bukunya. Tadi yang saya katakan, kita harus mencari sumber aslinya. Jangan kita mencari sumber yang sudah dikutip orang lain. Karena bisa saja yang ditulis A, misal A yang ditulis, terus nanti ketika beberapa kali disitasi akan menjadi Z. Ini bisa juga. Jadi saran saya ketika Anda menemukan seperti itu, cari sumber aslinya. Penyebabnya ada yang tidak tahu, tidak sengaja, dan tidak mau bertanya. Jadi nggak tahu, sudah nggak tahu sok tahu, ya nggak sengaja dan nggak mau bertanya. Akibatnya apa tadi? Pencopotan jabatan, pembatalan ijazah, pencopotan gelar profesor atau apapun itu ya, denda dan sebagainya. Kesalahan plagiarisme ini relatif ya. Jadi setiap institusi ini punya kebijakan masing-masing. Ini beberapa yang saya temukan, plagiarisme ringan itu jika dia di bawah 30%. Jadi bentuk persentase. Yang kedua adalah plagiarisme sedang, ada juga plagiarisme berat atau total. Ketika plagiarisme hampir dari setengah dari paper Anda atau paper mahasiswa yang ditulis itu bersumber dari sumber lainnya. Gitu. Bagaimana cara mendeteksinya? Dengan Turnitin namanya. Aplikasi Turnitin. Aplikasi untuk mendetek plagiarisme yang bersumber dari pencarian Google Search dan yang lainnya. Ya ini banyak ya bisa pencarian artikel. Oke, ini sekarang nanti. Nah, jadi untuk materi ini sebetulnya bisa include ya dengan parafrase. Nah, saya akan sedikit menyampaikan untuk parafrase. Parafrase, ya, sebentar. Sebelum ini saya jelaskan sebentar. Bagaimana sih cara mencegah? Tadi kalau ini kan adalah potensi untuk terjadi plagiarisme. Nah, sekarang bagaimana mencegah? Jadi yang pertama adalah hasil karya orang itu dirangkum dulu baru ditulis. Jangan langsung Anda melihat tulis. Ya, ini potensi. Yang kedua, bila menggunakan ide orang lain, maka disebutkan sumbernya. Yang ketiga, memberi tanda kutip untuk citasi yang mengambil direct quote. Artinya Anda menulis apa yang dikatakan di artikelnya. Selanjutnya adalah bila mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan, maka intinya adalah kita menghindari ya menulis ulang dari artikel yang sebelumnya sudah pernah dipublish, terutama punya kita. Tadi menghindari self plagiarisme. Pencegahannya adalah yang pertama, yang utama adalah pahami plagiarisme. Ya, pahami plagiarisme. Terus belajar mandiri dan cari pustakawan untuk mengecek Turnitin atau mungkin dosen pembimbing bagaimana untuk memparafrase. Ya, dan temukan aplikasi anti plagiarisme. Parafrase ini sedikit ya. Parafrase ini adalah bagaimana mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Jadi mengungkapkan kembali tanpa mengubah maknanya.
Parafrase dipakai oleh penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dari penulis asli. Artinya, Anda memiliki pandangan lain, ya, Anda memiliki bahasa yang lain, tapi intinya yang Anda tetap sama tanpa mengubah maknanya. Bagaimana caranya? Misal dengan mengubah kata-kata dari kalimat aktif menjadi pasif. Ya, jadi misalnya kan sering tuh Anda dulu belajar mengenai kalimat aktif dan pasif mungkin dengan kata-kata misalnya bermain, ya misalnya bermain terus atau diganti kata dimainkan, ya. Tapi konsepnya hampir sama ya. Tapi tadi walaupun ada satu kata yang hampir sama, Anda harus mencari kembali apa sinonim kata itu. Ya. Atau mungkin kalau kita melihat word by word agak susah, tapi kita lihat satu kesatuan dari sebuah paragraf. Apa sih intinya paragraf itu? Masukkan ke kepala Anda tulis ulang. Ya, itu namanya parafrase. Jadi mengubah kalimat tanpa mengubah konten atau makna. Caranya adalah ini. Yang pertama, bacalah berkali-kali tulisan orang lain yang ingin kita paraphrase sampai Anda mendapatkan maknanya. Yang kedua, selama membaca, buatlah sebuah catatan tentang kata kunci yang ingin Anda tuliskan di paper Anda. Kemudian tutup buku dan jauhkan dari sisi kita. Karena kalau tetap kita terbuka, kita akan tergoda untuk apa sih ini? Nah, tertulis gitu ya. Yang ketiga, mulailah menuliskan makna dari tulisan yang Anda baca dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa sendiri. Intinya parafrase itu membahasakan ulang, ini di situ. Setelah selesai, bandingkan tulisan versi kita dan versi aslinya masih sama tidak? Apakah maknanya berubah atau tidak? Jadi membahasakan ulang tapi makna tetap sama. Catat kepustakaan aslinya untuk digunakan dalam kepustakaan. Untuk citasi tadi ya dari pustaka. Ini contoh aplikasi untuk mengecek plagiarism, namanya Turnitin. Ya, ini biasanya berbayar ya. Dari beberapa kampus biasanya menyediakan hanya di perpustakaannya atau bisa juga beberapa kampus menyediakan untuk setiap mahasiswa. Contohnya seperti ini. Ini hasil Turnitin. 5% similarity index. Dari mana? Dari EPRIN Umsida Asia ID. Jadi Turnitin itu akan mencari tulisan ini dari mana sumbernya. Contoh ini enggak. Nah ini kan di blog nih. Nah ini di blog. Artinya tulisan ini ya sudah dipublikasikan di EPRIN Umsida. Gitu. Ya, itu konsep seperti itu. Baik, sekian terima kasih untuk video mengenai plagiarism. Ya, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan Anda yang kira membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.